Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ridho Ahmad Fauzi dengan NPM 21150610001. Pada kesempatan kali ini saya kebetulan menjadi moderator pada presentasi UTS kali ini. Di sini kami akan membahas proyek LMS yang rencananya kami akan menggunakan SMAN 7 Bandar Lampung sebagai objek dalam proyek kami. Nah, tentunya pada kesempatan kali ini saya presentasi tidak sendirian. Di sini saya ditemani ketiga teman saya. Sebenarnya ada empat teman saya, tetapi satunya berhalangan dikarenakan sedang melakukan operasi. Nah, kawan yang lain itu ada Dede Kurniawan, kemudian ada M. Afif Raffi Syaim, dan ada Okta Surya Arif. Nah, bahasan pertama ini ada pokok pembahasan yang akan pokok pembahasan ini terdiri dari latar belakang tentang sekolah, studi pustaka, pembahasan, dan kesimpulan. Nah, pertama ini ada latar belakang. Nah, latar belakang ini akan disampaikan oleh M. Afif Raffi Syaim. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kenapa kami memilih SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Pada era saat ini, penggunaan internet sudah merupakan sebuah kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Karena internet telah membantu banyak pekerjaan manusia di berbagai bidang, salah satunya pada bidang pendidikan. Salah satu penerapan internet pada bidang pendidikan yaitu fasilitas layanan penyedia berbagai informasi dan komunikasi yang dapat menunjang proses pembelajaran. Pada bidang pendidikan dituntut untuk memiliki sebuah sistem pembelajaran atau pendidikan dengan mekanisme yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, pada tahun 1997, manusia telah berhasil menciptakan pembelajaran elektronik bernama LMS, yaitu Learning Management System, sebuah aplikasi perangkat lunak yang dapat mengelola administrasi, dokumentasi, pelacakan, pelaporan, dan penyampaian kursus pendidikan atau program pelatihan. Dalam arti lain, LMS juga sebuah aplikasi pengelola pembelajaran yang disiapkan untuk pendidik dan peserta didik dalam melakukan pembelajaran melalui perangkat lunak. Maka dari itu, kelompok kami mencari sekolah menengah atas yang belum memiliki LMS agar dapat kami install dan ciptakan LMS untuk sekolah tersebut agar dapat meningkatkan kualitas sekolah menengah atas tersebut dan mempermudah murid dalam mengakses berbagai fitur seperti mengakses materi, video pembelajaran maupun melakukan kuis. Setelah kami mencari, kami menemukan bahwa SMA Negeri 7 Bandar Lampung belum memiliki LMS sehingga kami menentukan sekolah tersebut untuk proyek kami. Menurut saya cukup, saya kembalikan ke moderator. Nah, selanjutnya terdapat pembahasan tentang sekolah dari SMA Negeri 7 Bandar Lampung yang akan disampaikan oleh Okta Suryari. Oh, dipersilakan, Okta. Oke, baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dan cerita pendek tentang sejarah singkat tentang SMA Negeri 7 Bandar Lampung. SMA Negeri 7 Bandar Lampung mulai menerima siswa baru pada tahun 1995. Pada saat itu bernama SMA Negeri 4 Bandar Lampung, Tanjung Karang. SMA Negeri 7 Bandar Lampung didirikan berdasarkan SK Kemendikbud nomor 0558 garis miring 1984 tertanggal 20 November 1984. Sejak awal berdirinya menempati gedung SMA Negeri 2 Bandar Lampung yang menggunakan 4 lokal sejak tahun 1987, menggunakan 8 lokal belajar siswa. Berdasarkan musyawarah staf pegawai dan Dewan Guru semula akan menempati gedung IEP Unila. Tetapi karena tidak bisa mencapai kesepakatan, maka tetap menggunakan gedung SMA Negeri 2 Bandar Lampung dengan belajar pada siang hari. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya terdapat studi pustaka yang akan dijelaskan oleh saya sendiri.
Next. Nah, pertama terdapat LMS. Jadi secara umum pengertian LMS ini adalah suatu perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian konten pembelajaran. Nah, sistem ini membantu para guru untuk merencanakan dan mengelola aktivitas belajar para siswa, juga mengelola nilai, mereka absensi para siswa, juga menampilkan transkrip nilai, serta mengelola tampilan e-learning. Nah, karena ini berbasis digital, tentunya juga dapat mempermudah siswa untuk melakukan proses belajar secara online. Next. Selanjutnya ada VPS. Nah, di sini kami bahas VPS karena di sini dalam project ini kami juga menggunakan VPS. Jadi VPS adalah singkatan dari Virtual Private Server, yaitu suatu layanan web hosting yang menggunakan teknologi virtualisasi dan menyediakan resource khusus atau pribadi. Nah, di server meskipun digunakan oleh lebih dari satu user. VPS ini menjadi pilihan yang lebih aman dan juga stabil daripada self hosting. Nah, kegunaan VPS hosting adalah untuk menyediakan server virtual yang meniru server fisik meskipun dalam kenyataannya server tersebut terbagi antara beberapa user. Dengan menggunakan teknologi virtualisasi, hosting provider menginstal layer virtual di atas sistem operasi atau OS dari server. Layer ini membagi server ke partisi dan memungkinkan setiap user untuk melakukan install OS dan software mereka sendiri. Jadi bebas menginstal OS apapun. Kemudian karena itulah virtual private server bersifat virtual dan juga private sebab user memiliki kendali penuh terhadap server tersebut. Next. Selanjutnya ada Moodle. Jadi inilah salah satu aplikasi atau software yang kami gunakan untuk mengembangkan proyek LMS ini. Jadi Moodle ini bersifat web based yang biasanya digunakan sebagai e-learning. Nah, kepanjangan dari Moodle itu sendiri yaitu Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, yang artinya platform ini dikhususkan untuk membuat aplikasi belajar online yang dinamis. Platform ini juga bersifat open source sehingga dapat dengan mudah untuk mengembangkannya dan juga dapat digunakan secara gratis tanpa harus membayar lisensi. Nah, model ini mendukung semua skala pembelajaran baik itu dalam ruang lingkup kecil maupun ruang lingkup besar. Nah, juga yang terakhir itu tema dalam model ini dapat kita ubah-ubah disesuaikan dengan keinginan dari kita. Next. Next. Selanjutnya terdapat bahasan yang akan dijelaskan oleh Dedek Kurniawan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas mengenai informasi dari virtual private server yang akan kami gunakan pada proyek ini. Nah, jadi pada proyek ini kami menggunakan layanan dari Amazon Web Service atau AWS sebagai penyedia VPS yang akan kami gunakan. Salah satu layanan yang disediakan oleh AWS adalah Lightsail, yaitu layanan penyedia VPS yang dapat dikostumasi dengan baik oleh pengguna. Nah, alasan kami menggunakan Amazon Excel ini adalah karena dia gratis selama 3 bulan penggunaan. Jadi 3 bulan ini adalah waktu yang sangat cocok untuk menyelesaikan proyek ini. Nah, adapun spesifikasi dari server ini adalah RAM-nya adalah 2 GB, 2 core CPU, 60 GB storage, 3 TB bandwidth dengan lokasi VPS-nya berada di Singapura Zone A dan OS yang diinstal adalah Ubuntu Server 20.4. Next. Nah, kemudian adalah alasan kenapa kami memilih Moodle. Jadi alasan yang pertama adalah Moodle adalah penyedia layanan learning management system paling populer saat ini. Kemudian yang kedua, memiliki dokumentasi yang lengkap serta konfigurasi yang dapat dilakukan dengan bebas oleh pengguna. Kemudian yang ketiga adalah memiliki banyak fitur yang dapat dikostumasi dengan bebas serta biayanya yang gratis. Next. Nah, jadi Moodle juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kelebihannya itu adalah kelengkapan fitur.
Moodle menyediakan fitur yang lengkap untuk sebuah proses pembelajaran, meliputi fitur untuk komunikasi, fitur untuk pembuatan dan administrasi materi pembelajaran, fitur untuk melacak dan mengikuti perkembangan proses pembelajaran atau tracking data dengan user interface yang mudah dipahami. Kemudian fitur untuk perluasan fitur yang fleksibel dengan dukungan fasilitas dokumentasi API, guideline, template untuk programming. Nah, namun juga Moodle memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah tidak selalu mendukung terhadap web browser yang ada, sekalipun dapat diperbaharui dengan cara mendownload aplikasi Moodle yang terbaru. Pada pilihan bahasa, masih ada beberapa bagian dalam tampilan e-learning yang tidak dapat diubah oleh pengguna. Next. Nah, berikutnya adalah rencana fitur yang akan kami terapkan dalam LMS SMA Negeri 7 Bandar Lampung ini, yaitu fitur pencarian mata pelajaran, login siswa dan guru, mengisi absensi, membuat mata pelajaran, profil siswa dan guru, upload tugas, melihat nilai tugas, dan melihat pengumuman. Next. Baik, saya kembalikan ke moderator. Nah, jadi kesimpulannya, rencananya kelompok kami akan membuat suatu LMS yang mana SMAN 7 Kabupaten Bandar Lampung, SMAN 7 Bandar Lampung ini menjadi objek pada proyek kami. Akan tetapi sayangnya sampai saat ini belum ada konfirmasi kejelasan atau pastinya bagaimana. Nah, rencananya LMS ini dibuat menggunakan aplikasi Moodle dengan bantuan VPS dari AWS. Nah, rencananya dalam LMS ini kami akan membuat beberapa fitur yang biasanya lazim ada dalam suatu LMS seperti pencarian mata pelajaran, login untuk siswa dan guru, mengisi absen, membuat mata pelajaran, profil untuk siswa dan juga guru, dan upload tugas, dan juga sebagainya. Jadi, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.